Pendidikan bukan sekedar mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai. Di SD Islam Terpadu Ukhuwah 2 Banjarmasin, saya berupaya menghadirkan pembelajaran yang bukan hanya diingat oleh pikiran, tapi juga dihayati oleh hati. Saya adalah Masita, guru kelas 5, dan inilah praktik baik yang saya lakukan. Awalnya kondisi kelas saya tidaklah mudah. Banyak siswa yang kurang fokus saat belajar. Ada yang masih bercakap-cakap saat pembelajaran dimulai dan belum menunjukkan tanggung jawab dalam belajar. Saya menyadari metode ceramah tidak lagi cukup untuk menumbuhkan kesadaran mereka. Saya perlu menghadirkan pembelajaran yang lebih dalam, pembelajaran yang menggerakkan hati. Saya mulai merancang pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Tujuannya sederhana, agar siswa tidak hanya tahu tentang norma, tetapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini seperti biasa ketemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran pendidikan. Sebelum masuk pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa dipimpin oleh leader hari ini. Sebelum kita mulai belajar, kita nyanyi dulu yuk. Ini ada lirik ubahan dengan nada potong bebek angsa. Tahu lagunya? Tahu. Nah sekarang kita coba nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3. Nama itu aturan pedoman tingkah laku agar hidup tertib, aman juga damai. Kalau ditaati hidup yang teratur, kalau dilanggar bisa dapat teguh. Agama patuhi perintah Tuhan, norma kesusilaan dari hati nurani, norma kesopanan jaga sikap dan tutur, norma hukum itu wajib taati. Bahwa dari sini kita tahu bahwa norma itu adalah aturan. Oke. Pedoman tingkah laku. Jadi tingkah laku kita itu pedoman yang diatur gitu ya. Ada tingkah laku kita tuh diatur, namanya tadi norma. Ya. Untuk apa? Di sini apa? Agar hidup tertib, aman, juga teratur. Nah kalau ditaati hidup kita jadi apa? Teratur. Tapi kalau dilanggar kita akan ditegur atau bisa nanti mendapat hukum. Kalau kalian melihat dan mengamati dulu gambar berikutnya. Oke. Nah, oke. Apa ini? Bonceng tiga. Kenapa ya bisa seperti itu? Karena kebiasaan atau udah. Kenapa dia bisa terus berulang? Dasar tidak salah. Gara-gara tidak ada yang menjaganya, punya akhlak. Tidak punya akhlak. Maka banyak sekali faktor penyebab mereka semua, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, melakukan suatu pelanggaran, bekerja bersama kelompok. Nah, menganalisis norma di sekolah yang sering dilanggar. Kemudian nanti kita akan kaitkan dengan hak dan kewajiban. Ketika ada pelanggaran norma atau norma yang dilanggar, maka nanti akan mempengaruhi hak orang, ya kan? Orang lain pasti ada mengganggu hak orang lain. Dan saatnya yang dilakukan apa kewajiban dia ketika di tempat itu. Hasil kerja dibuat dalam bentuk mind mapping. Mind mappingnya nanti di dalam kertas sampai Tupalo akan nanti tadi pakai buku gambar besar. Nah nanti kalau sudah selesai kita presentasi. Guru berkeliling memantau kerja murid dan memberikan bantuan sesuai keperluan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 5 Zaid dari kelompok 5. Kami akan memperkenalkan
mengimplementasikan mind mapping yang ini. Judul pelanggaran norma di perpustakaan. Pelanggaran norma di perpustakaan ada banyak. Yang pertama, ada berisik di perpustakaan. Yang kedua, ada berlari-lari di perpustakaan. Yang ketiga, tidak mengembalikan buku setelah meminjam. 4. Menaruh buku sembarangan di mana buku. Hak-hak yang hilang saat terjadi pelanggaran. 1. Tidak bisa membaca buku dengan tenang. 2. Buku terjatuh di mana-mana. Buku semakin sedikit karena hilang. 4. Buku tidak bisa dibaca. Kewajiban murid di perpustakaan. 1. Membaca buku. 2. Tidak berlari-lari. 3. Tidak berisik. 4. 3. Tidak berisik. 4. Menyayangi semua buku. 5. Mengembalikan buku setelah meminjam. Hak murid di perpustakaan. 1. Bisa membaca buku. 2. Bisa duduk di kursi. 3. Mendapatkan buku yang bagus. 4. Mendapatkan kesejukan. 5. Bisa tenang. Jenis-jenis norma. Ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum, dan norma kebiasaan. Dan kami punya pesan untuk kalian. Jangan melanggar norma aturan. Hidup akan lebih baik dan teratur. Sedangkan jika melanggar, maka efeknya akan sebaliknya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Wow, keren. Wow, 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 keren. Wow, keren! Wow, keren! Tadi mau kita merefleksikan materi pembelajaran hari ini. Di sini murid melakukan evaluasi terhadap dirinya dan melakukan upaya perubahan atau melakukan regulasi diri. Pelanggaran norma yang pernah saya lakukan adalah 1. Telat sekolah, 2. Menjabati teman, 3. Melanggar norma agama. Untuk memperbaikinya, yang pertama berusaha untuk bangun lebih pagi. Kedua, berusaha untuk menahan lisan. Yang ketiga, mencoba untuk tidak melanggar norma agama seperti sholat tepat waktu. Inilah norma-norma yang pernah saya langgar. Pertama, norma hukum. Kedua, norma kesusilaan. Ketiga, norma agama. Cara untuk tidak mengulanginya lagi: 1. Berusaha tidak mengulanginya. 2. Menjaga sikap. 3. Tidak meninggalkan waktu ibadah. Dalam pelaksanaan asesmen formatif, saya memberikan soal berbentuk cerita atau narasi kontekstual untuk menguatkan kemampuan literasi murid, agar murid tidak hanya mengenali konsep, tetapi juga mampu memahami makna informasi dalam bacaan serta menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Itu aturan matematika laku agar hidup tertib, aman juga damai. Kalau ditaati, hidup jadi teratur. Kalau dilanggar bisa dapat tegur. Ada norma agama, patuhi perintah Tuhan. Norma kesusilaan dari hati nurani. Norma kesopanan, jaga sikap dan tutur. Norma hukum itu wajib taati. Saya berharap praktik ini dapat menginspirasi guru lain untuk lebih berani mencoba pendekatan pembelajaran yang menyentuh ranah afektif murid. Pendidikan sejati bukan sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi menumbuhkan manusia yang berkarakter. Dampak atau hasil setelah pembelajaran mendalam diterapkan, saya melihat perubahan nyata pada perilaku murid. Murid yang sebelumnya sering terlambat mulai berusaha datang tepat waktu. Diskusi kelompok menjadi lebih hidup, murid saling menghargai pendapat. Mereka mulai terbiasa mengingatkan satu sama lain seperti, ayo jangan ribut, kita harus sopan. Perjalanan ini masih panjang, namun setiap langkah kecil menuju perubahan adalah bukti bahwa guru memiliki peran besar dalam menyalakan cahaya nilai bagi generasi penerus bangsa.